wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif AAC yang diampu oleh Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti, MPD, dan Ibu Dewi Ratih Rapisa. Kelompok 3 terdiri dari Anissa Meliana, Anissa Raudatul Jannah, Desi Ranika, Nadia Rahmah, Nurul Ajijah, Siti Aisyah, dan Harisa Rasulina. Ini saya akan menjelaskan tentang rancangan awal dan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Fokus permasalahan komunikasi anak yaitu pada perkembangan bina diri. Tentang kebersihan diri, anak tidak mampu mengutarakan keinginannya ketika ingin buang air besar dan buang air kecil kepada orang tua ataupun orang lain. Sehingga di usia anak yang sudah beranjak remaja sampai sekarang ini, umur anak sudah 12 tahun, masih menggunakan popok. Anak mudah terdistraksi dengan keadaan lingkungan sekitar, sehingga ketika anak sudah ada keinginan untuk buang air besar dan buang air kecil, anak suka menahannya, dan ketika sudah berada di toilet, anak akan melakukan kegiatan yang lain seperti bermain air, membuang sabun mandi cair, dan lainnya. Jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Jenis komunikasi yang dirancang dengan menggunakan bantuan kategori high-tech, yaitu membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan bina diri anak. Anak memiliki handphone sendiri tetapi tetap dengan pantauan orang tua, karena anak suka mendownload game di handphone, jadi orang tuanya membelikan untuknya sendiri, yang memang dikhususkan untuk anak agar tidak berebut dengan saudaranya. Nama komunikasi alternatif dan augmentatif. Training Education for Daily Living atau Toilet Time. Penamaan untuk aplikasi ini adalah Toilet Time, tetapi nanti di opening aplikasi akan ada tulisan Toilet Time, Training Education for Daily Living. Jadi, Toilet Time itu bukanlah akronim dari Training Education for Daily Living, melainkan Toilet Time itu nama desain untuk aplikasinya. Training Education for Daily Living itu hanyalah penjelasan nanti di dalam aplikasinya itu ada pembelajaran mengenai keseharian tentang toilet. Jadi di dalam aplikasi itu nanti ada 3 submenu. Pertama, tampilan awal aplikasi yaitu simbol bell yang bersuara untuk BAB dan untuk BAK untuk memudahkan anak mengkomunikasikan jika anak ingin BAB dan BAK. 2. Nanti ada sub yang mengenalkan benda yang ada di dalam kamar mandi dan WC tapi di slide yang berbeda. Rancangan program tujuannya agar memudahkan anak dalam melakukan aktivitas daily living atau bina diri untuk buang air besar dan buang air kecil sendiri dan dapat mengutarakan keinginannya tersebut kepada orang tua ataupun orang lain. Dalam pembuatan aplikasi Toilet Time, adapun langkah-langkahnya. 1. Pada aplikasi akan tersedia beberapa menu yang dapat dipilih oleh anak. Menu tersebut yaitu buang air besar, buang air kecil, dan mengenal peralatan mandi. Pada menu buang air besar tersedia sebuah animasi seorang anak yang akan mengekspresikan keadaan ingin BAB sambil berkata kepada ibunya dengan menggunakan keterangan teks yang akan muncul. Ibu, aku mau buang air besar. Lalu membuka pintu toilet. Setelah membuka pintu tersebut, terlebih dahulu akan dikenalkan dengan berbagai alat dan kegunaan dari isi toilet tersebut. Mulai dari keran, ember, gayung, kloset, beserta kegunaannya. Setelah mengenalkan alat tersebut, animasi anak akan memperagakan cara melakukan BAB mulai dari melepas celana dan posisi yang benar ketika jongkok di kloset. 3. Pada menu buang air kecil, kurang lebihnya sama saja dengan BAB, akan tetapi untuk posisi saat buang air kecil, animasi tersebut kami buat dengan posisi berdiri. Pada menu pengenal peralatan mandi, saat anak masuk kamar mandi, tersedia peralatan mandi yang ketika anak tunjuk pada salah satu alat tersebut akan muncul keterangan mengenai kegunaannya satu persatu, dan animasi tersebut akan menampilkan kegiatan mandi sampai nanti pada tahap memakai handuk di badan. Rancangan program
bertujuan agar memudahkan anak dalam melakukan aktivitas daily living atau bina diri untuk buang air besar dan buang air kecil sendiri, dan dapat mengutarakan keinginannya tersebut kepada orang tua ataupun orang lain. Dalam pembuatan aplikasi Toilet Time ada pun langkah-langkahnya. 1. Letakkan aplikasi di screen atau ROM HP yang sering dibuka anak atau di samping YouTube untuk memudahkan anak mengkomunikasikan apa yang diinginkannya. Arahkan dan ajari step by step. Yang kedua, buka aplikasi. Yang ketiga, muncul menu opening. Yang keempat, muncul menu 1 yang ada gambar wajah anak ingin animasi ingin pipis buang air kecil, dan gambar wajah anak ingin buang air besar. Klik gambar atau tombol hijau, nanti ada suara Andika mau ke toilet mau pipis. Klik gambar atau tombol hijau, nanti ada suara Andika mau ke toilet mau ee. Yang kelima, pojok kanan atas ada tombol panah yang jika ditekan akan muncul menu 2. Ini opsi saja. Setelah anak diarahkan menekan tombol tersebut, anak akan dikenalkan benda-benda yang ada di toilet. Jika tombol atau gambar yang ditekan, akan ada suara ini keran untuk mengalirkan air ke bak mandi. Visualisasi akhir komunikasi alternatif dan augmentatif AAC dalam bentuk gambar. Yang pertama adalah opening aplikasi seperti yang dilihat pada gambar. Yang kedua, menu 1, klik tombol hijau atau lonceng, maka akan ada suara yang akan menandakan bahwa anak mau buang air besar ataupun buang air kecil, terlihat seperti di gambar. 3. Menu selanjutnya, klik tombol menu di samping kanan atas, akan ada gambar peralatan yang ada di dalam toilet, dan jika diklik tombol hijau nanti akan ada suara seperti shower, sabun dan sampo, ember, pasta gigi, bak mandi, toilet, handuk, dan sikat gigi. Jadi pada menu di sana kita akan mengenalkan kepada anak peralatan-peralatan yang ada di dalam toilet. Selanjutnya, pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Mitra yang terlibat dalam pembuatan aplikasi ini yaitu seorang mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat Prodi Teknologi Pendidikan yang bernama Adinda Firdaus. Selanjutnya, jangka waktu pembuatan produk AAC. Untuk pembuatan produk AAC ini dibuat dalam waktu kurang lebih 3 hari. Alat dan bahan dalam pembuatan produk AAC. Alat, laptop, smartphone berbasis Android. Beberapa software sebagai berikut. 1. Adobe Illustrator untuk mendesain tampilan user interface dan user experience dalam aplikasi. 2. Adobe Animate untuk menyusun sistem kerja aplikasi. Bahan, audio terkait, gambar terkait, beberapa software untuk mengedit dan mendesain tampilan aplikasi, dan software untuk menyusun sistem kerja aplikasi. Selanjutnya, alur pembuatan produk AAC. Langkah-langkah pembuatan aplikasi. Yang pertama, persiapkan bahan yang akan digunakan dalam aplikasi, semisal file audio dan gambar. Yang kedua, menyusun tampilan aplikasi di Adobe Animate menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, memasukkan coding untuk menjalankan sistem aplikasi. Yang keempat, uji coba aplikasi yang didesain di aplikasi dijalankan dalam proses berbasis Android. Yang kelima, menambahkan hal-hal yang dirasa perlu seperti ikon aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.